Sekitar jam 9 pagi, aku beserta Hari, Dodi, dan Rengga akhirnya selesai juga membangun sebuah tenda untuk istirahat kami nanti malam. Aku dan Rengga pun memutuskan berjalan-jalan untuk melihat pemandangan alam sekitar sambil menikmati udara pegunungan yang masih sejuk dan segar. Hatiku merasa tenang mendengar nyanyian suara burung yang berkicau di alam bebas. Namun kakiku tiba-tiba menginjak tumpukan batu yang lumayan bikin aku heran. Loh, tumpukan batu ini kayak bentuk kuburan, kataku pada Rengga yang juga melihatnya. Iya Han, mirip banget. Jangan-jangan ini benar kuburan Han, jawab Rengga sambil balik bertanya. Udahlah, kita balik lagi ke tenda. Kasihan si Dodi dan si Hari, takut mereka nyari kita, ajakku kepada Rengga. Memang Dodi dan Hari tidak ikut bersama kami jalan-jalan. Mereka berdua lebih memilih tinggal di tenda untuk istirahat. Aku dan Rengga pun kembali menuju tenda. Setibanya di tenda, terlihat hanya Dodi seorang diri yang sedang menyiapkan tempat memasak dari dahan kayu yang cukup besar. Dodi, lagi bikin apa? Tanya Rengga. Dodi melirik ke arah Rengga sambil meneruskan lagi pekerjaannya. Buat tempat masak lah, jawab Dodi. Beberapa menit kemudian, Hari pun datang dengan membawa ranting-ranting kayu untuk dibakar. Dan sebagian kayu yang dibawanya ada yang lumayan besar. Pukul 4:30 kami mulai memasak seadanya dan sebisa kami. Setelah selesai, kami masak dan makan sore. Cuaca menjadi gerimis dan angin bertiup lumayan kencang. Akhirnya kami berempat masuk ke dalam tenda untuk berteduh. Kebetulan juga hari mulai gelap, jadi kami memutuskan malam pertama istirahat dulu. Dan untuk malam selanjutnya, barulah kami menikmati indahnya malam di pegunungan. Setelah masuk ke tenda, entah kenapa secara tiba-tiba rasa kantuk mulai menyelimuti kami. Rasa kantuk itu sulit dikalahkan. Dodi dan Hari sudah tertidur lelap. Kini tinggal aku dan Rengga yang belum tidur. Hujan di luar tenda semakin malam kian deras, diiringi suara petir menggelegar di angkasa bebas. Namun rasa kantuk terasa impas oleh suara petir yang menggema-gema. Malam semakin larut dan hujan pun tak kunjung reda. Saat aku dan Rengga sedang termenung, sesaat aku mencium aroma yang tidak sedap di hidung. Rengga, kamu kentut ya? Tanyaku kepada Rengga karena mencium sesuatu yang kurang berkenan dalam hidung. Siapa yang kentut? Jawab Rengga sedikit tersinggung. Apa mungkin yang kentut itu antara Hari dan Dodi yang sudah tertidur lelap dari tadi? Maklumlah biasanya orang yang lagi tidur terus kentut, bau gasnya seperti bau bangkai. Terus bau bangkai ini dari mana datangnya? Tanyaku lagi. Rengga hanya menatap heran dan sedikit bengong dengan pertanyaanku. Ya elah, kamu malah bengong, tambahku kepada Rengga. Aku juga mencium bau bangkai Han, tapi ini bukan bau kentut. Sepertinya baunya dari luar, jawab Rengga dengan penuh keyakinan. Lantas aku mengambil senter untuk melihat sekeliling tenda. Tirai pintu tenda untuk keluar aku buka. Hembusan angin malam yang dingin langsung menusuk pori-pori kulitku. Kuamati sekeliling tenda, namun tidak ada bangkai sama sekali. Namun ketika cahaya senter mengarah ke sebelah selatan, kulihat ada suatu sosok yang terbungkus kain putih berdiri tegak menghadap ke arahku. Raut wajahnya sudah tidak karuan alias membusuk. Tatapan matanya melotot ke arahku sehingga membuat tubuhku kaku
dan tak bisa berkutik dalam sesaat. Tak lama aku pun lari terbirit-birit masuk ke dalam tenda. Karena rasa takut itu, sampai-sampai senter dalam peganganku terlempar entah kemana. Aku pun berteriak minta tolong. Tak banyak pikir, aku langsung menerobos tirai tenda, dan dengan tergesa-gesa aku langsung ambil sarung, lalu menyelimutkannya ke seluruh badanku yang sangat gemetaran ketakutan. Rengga pun terkejut dengan tingkah lakuku, dan hampir saja terluluh dengan kakiku selagi menerobos tenda tadi. "Han, ada apa?" tanya Rengga penuh penasaran. Aku pun tidak bisa menjawab, hanya bisa berdoa dalam batinku. Hari dan Dodi pun terbangun dari tidur pulasnya karena mendengar teriakanku yang minta tolong tadi. "Ada apa ribut-ribut?" tanya Hari pada Rengga. "Gak tahu tuh si Handi, kayak habis dikejar-kejar setan gitu. Masuk tenda langsung terobos saja. Hampir saja aku ditabrak," jawab Rengga dengan nada menggerutu karena kesal dengan tingkahku. Namun ketiga sahabatku mulai diam setelah mendengar suara tertawa di luar tenda. Mereka bertiga saling tatap dan bengong karena suara tawa itu terus-menerus terdengar. Angin tiba-tiba bertambah kencang sampai tenda pun seperti akan terbawa terbang. Ketiga sahabatku mulai merasakan apa yang aku lihat barusan tadi. Mereka pun ikutan sembunyi di dalam sarungnya masing-masing dan saling mendekap ketakutan. Suara tawa yang cekikan itu terus-menerus menghantui perasaan kami berempat. Sampai akhirnya dengan tiba-tiba tenda kami terbang seperti terbawa angin. Kami berempat langsung bangun mendadak karena begitu mudahnya tenda kami terbawa angin. Namun dari pandangan kami telah nampak sosok pocong sedang berdiri tepat di depan kami berempat. Wajah busuk dengan mata melotot yang mengandung arti pocong itu lagi marah. Bisa jadi kemarahan sosok pocong itu akibat terganggu sewaktu siang saat aku tidak sengaja menginjak sebuah kuburan dan pergi tanpa pamit. Dan dalam hitungan detik, akhirnya kami berempat tidak sadarkan diri sampai pagi tiba. Paginya, kami semua terbangun kembali akibat silaunya cahaya mentari di pagi hari yang menghangatkan seluruh tubuh ini. Setelah bangun, kami tersadar akan apa yang terjadi semalam. Maka tanpa pikir panjang lagi, kami pun meninggalkan tempat itu dengan barang-barang dan peralatan tenda yang kami tinggalkan begitu saja. Setibanya di perkampungan yang berada di kaki pegunungan itu, kami berhenti di sebuah warung kecil untuk mengisi perut sambil mencari informasi terkait kejadian yang telah kami alami selagi bertenda di pegunungan itu. Kebetulan yang punya warung itu asli penduduk sana dan tahu persis dengan cerita-cerita di pegunungan itu. Namun bapak-bapak setengah baya pemilik warung itu malah tertawa ketika mendengar kejadian yang kami ceritakan kepadanya, dan hal itu membuat kami lebih heran lagi. "Dek, kejadian yang semalam dialami oleh kalian itu sudah biasa terjadi. Banyak pendatang yang berkemah di sana bercerita yang sama seperti kalian tadi," ungkap pemilik warung itu sambil membeberkan dan menjelaskan cerita sebenarnya tentang sosok pocong itu. Akhirnya kami pun pulang dengan membawa pengalaman yang sungguh penuh dengan tantangan dan ketakutan itu.